Hai semuanya, apa kabar kalian? Sehat-sehat kan? Aku harap kalian sehat-sehat terus ya, jaga makanan, jaga kesehatan. By the way, di Bandung ini udah dihentikan guys PSBB-nya. Buat kalian warga di wilayah manapun yang PSBB-nya udah dihentikan, kalau misalkan kalian mau beraktivitas di luar, tolong tetap patuhi protokol kesehatan. Yang paling penting menurut aku itu cuci tangan sesering mungkin pakai sabun. Oke? Nah, by the way aku semangat banget pakai baju ini guys, karena pas beli baju ini ya, ibu aku ngakak ngeliat ini nih gambar orang. Ini katanya mirip Ilyas. Gak tau mirip sebelah mananya, ini perasaan cewek dah ya. Ya Allah, jadi aku semangat banget. Sengaja pakai baju ini biar ada Ilyasnya gitu nih, mejeng guys. Nah, langsung aja. Kali ini aku bakal storytelling buat kalian. Aku bakal menceritakan secara singkat tentang salah satu sosok yang menarik perhatian aku. Jangan ada yang di skip videonya, karena aku bakal menyelipkan beberapa arti dari istilah hukum supaya kita sama-sama tahu, kita sama-sama belajar. Walaupun kalian cuman baca satu kali atau dengar satu kali, yang penting kita pernah tahu. Jadi nggak gelap banget gitu. Di sini juga aku sambil belajar juga dan diaplikasiin di dalam suatu kasus gitu kan. Oke, langsung aja ke videonya. Check it out, jangan ada yang di skip. John Refra Kay alias John Kay lahir pada 10 September 1969 di Tutrean, Pulau Kay, Provinsi Maluku. Pada tahun 1990, dia mulai merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Tidak lama setelahnya, itu tepatnya pada tahun 1992, dan dia tuh umurnya saat itu 23 tahun. Dia bekerja sebagai security di salah satu hotel dan kafe di Jakarta. Nah, inilah awal mula dia pukpek sama orang ketika dia sedang bekerja. Pas jadi security ini, dia lagi bekerja, tiba-tiba dia berantem sama seseorang sampai-sampai polisi datang dan polisi sendiri yang menyelesaikannya. Udah beres tuh ya, udah beres, udah dipisahin. Si orangnya juga udah diem, si John Kay-nya juga pulanglah ke rumah. John Kay ini pulang ke rumah. Nah, ternyata ketika pulang ke rumah, John Kay ini masih panas. Keadaannya masih panas. Lalu dia bawa golok dan dia balik lagi. Niat dia untuk balik lagi ini, dia cuman pengen ngelukain tangannya aja. Dia ngomong di salah satu YouTube channel favorit aku, yaitu YouTube channelnya Kick Andy Show. Dia memberikan pernyataan seperti itu. Jadi kayak, saya tuh pada saat itu tidak berniat untuk membunuh, saya cuma pengen ngelukain tangannya doang. Tapi mungkin lagi sial, kepeleset lah itu tangannya, malah ke leher, jadinya meninggal orangnya gitu kan. Nah, udah nih dia 1 minggu jadi buronan, dan akhirnya John Kay memiliki keberanian untuk menyerahkan diri ke polisi dan mungkin akhirnya dihukum. Dan tidak lama setelahnya mungkin ada beberapa hal yang meringankan dia sehingga gak di penjara lama. Akhirnya dia kembali beraktivitas. Lalu pada tahun 1995 dia baru pertama kali mencoba pil ekstasi. Nah, dia tuh di sana nongkrongnya di diskotik, guys. Dan di diskotik juga dia melakukan keributan juga. Misalkan di diskotik A dia ribut, terus pindah ke diskotik B, ribut lagi, diskotik C, ribut lagi. Kayak gitu, pokoknya ribut lah di diskotik. Nah, udah aja dia tuh kayak menjalankan kehidupannya. Nah, akhirnya pada tahun 2000 dia mendirikan salah satu organisasi yang bernama AMK, Angkatan Muda Kay. Jadi Kay ini diambil dari nama pulau tempat kelahiran John Kay di Provinsi Maluku. Jadi kayaknya organisasi AMK ini, anggota-anggotanya ini adalah orang-orang berasal dari Pulau Kay Maluku gitu kayaknya ya. Nah, habis gitu organisasi ini dibentuk
dibentuk sama dia tuh untuk bisnis juga, yaitu bisnis debt collector. Kalian tahu kan debt collector kayak gimana? Jadi misalkan ada seseorang punya piutang kepada seseorang. Nah, si orang ini tuh dia susah bayarnya, dan si orang yang punya piutang udah nggak sanggup nagih ke dia. Akhirnya si orang yang punya piutang ini dia menyewa debt collector untuk menagih si orang ini biar bayar gitu ya. Pokoknya pekerjaannya seperti itulah ya John Kay dan kawan-kawan, tepatnya Amke ini gitu ya. Nah, abis gitu udah dia bekerja sebagai debt collector. Nah, pada tahun 2004 ini adalah awal bentrokan yang terjadi, yang dilakukan oleh Amke dengan organisasi lain yang bernama yang dipimpin oleh Basri Sangaji. Jadi organisasi Basri Sangaji ini juga dia organisasi besar kayak rivalnya Amke gitu. Dan itu kalau nggak salah Maret 2004 itu bentrok gengnya Amke sama Basri Sangaji bentrok yang berujung pada kematian Basri Sangaji pada Oktober 2004. Nah, di sini tuh orang-orang nyangkanya pada ini pasti dibalik semua ini adalah John Kay. Tapi setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ternyata John Kay tidak terbukti terlibat dalam pembunuhan Basri Sangaji. Gak lama setelah itu, tepatnya pada tahun 2008, John Kay dan adiknya yaitu Tito Refra, dia melakukan penganiayaan kepada dua pemuda yang bernama Charles Refra dan Remy Refra. Menganiaya dua pemuda tersebut sehingga jarinya putus. Abis gitu akhirnya ketangkep sama polisi, dan John Refra dan Tito Refra ini divonis 8 bulan penjara, dan akhirnya dia masuk penjara selama 8 bulan. Nah, Charles Refra dan Remy Refra ini tidak lain dan tidak bukan adalah masih saudara John Kay dan Tito Refra, masih saudaraan mereka gitu. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2010, terjadi bentrokan di klub Blowfish di Jakarta. Nah, ini melibatkan Amke dengan salah satu massa Talib Makarim dari ND Flores ya. Jadi akhirnya mereka kedua organisasi ini menyelesaikan masalahnya di dalam pengadilan. Nah, nyampe persidangan, lagi sidang, mereka bentrok lagi, dan keluar persidangan bentrok lagi sampai 3 orang tewas dan 10 orang luka-luka. Nah, 2 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 2012, ini adalah kasus yang menjerat John Kay sampai masuk penjara cukup lama guys, yaitu adalah kasus pembunuhan berencana bos PT Sanex Steel Indonesia, yaitu Tan Haritantono alias Ayung. Ayung ditemukan tewas dengan 32 tusukan pada 26 Januari 2012 di Swiss Hotel Jakarta. Lalu tidak lama setelahnya, tepatnya pada Februari 2012, John Kay dan kawan-kawan ditangkap karena diduga menjadi orang di balik pembunuhan Ayung. Setelah pemeriksaan berlanjut, pada akhirnya John Kay dan kawan-kawan terbukti bersalah. Jadi aku sempat lihat CCTV-nya guys. Jadi kayak, dan aku juga sempat nonton juga kan YouTube atau enggak berita-berita yang ada tentang John Kay yang membunuh Ayung ini. Aku nonton dan aku baca. Jadi kayak John Kay ini tidak langsung eksekusi Ayung, tapi anak buahnya ini yang mengeksekusi. Jadi kayak cuman John Kay itu kayak cuman memantau aja, kayak cuman ngeliatin anak-anaknya yang melakukan gitu kan. Nah, orang-orang tuh pada kaget, seorang John Kay membunuh Ayung gitu, kayak nggak mungkin gitu, karena ternyata mereka ini sahabatan guys dari 2007. Itu kayak sahabatan cukup lama gitu ya, dekat banget. Jadi kayak orang-orang tuh kaget gitu.
Nah, pada akhirnya jaksa penuntut umum menganggap John Kay dan kawan-kawan memenuhi unsur pembunuhan berencana dan dia didakwa dengan pasal berlapis, yaitu dakwaan pertama yaitu pasal 340 Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1, pasal 56 KUHP ayat 1 ke 2. Dakwaan kedua, pasal 338 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 dan pasal 56 KUHP ayat 1 ke 2 sebagai dakwaan subsidiar terhadap terdakwa John Kay dan kawan-kawan. Dia kena pasal berlapis, lumayan sekali. Nah, akhirnya pada tanggal 27 Desember 2012 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada John Kay selama 12 tahun. Nah, habis gitu jaksa penuntut umum dan John Kay sama-sama tidak puas, lalu dia naik banding ke pengadilan tinggi dan akhirnya pengadilan tinggi menguatkan putusan di pengadilan negeri, yaitu menghukum John Kay selama 12 tahun. Masih tidak puas juga, naik lagi sampai ke Mahkamah Agung, naik kasasi, dan akhirnya di putusan akhir di Mahkamah Agung memutuskan vonis John Kay ini dinaikkan menjadi 16 tahun penjara. Nah, habis gitu sudahlah, akhirnya udah ketok palu, John Kay sudah terbukti bersalah dan akhirnya dia dihukum 16 tahun penjara. Nah, awalnya dia ini ada di rutan Salemba. Nah, gak lama setelahnya dipindahin ke lapas Nusa Kambangan. Tidak lain tidak bukan, lapas Nusa Kambangan ini adalah lapas terseram di Indonesia, ya, paling menyeramkan Nusa Kambangan ini gitu kan. Jujur sih aku dulu pas jadi mahasiswa hukum aku pengen banget main ke sana gitu, kayak pengen tahu keadaannya gimana. Cuman kata dosen-dosen tuh kayak jangan-jangan itu trek masuk ke Nusa Kambangannya aja udah serem banget, treknya aja tuh udah serem gitu kan. Jadi kita cari yang aman aja katanya gitu kan. Lanjut, abis gitu ya dia pada tahun 2017 dia bentrok sama salah satu napi teroris di sana yang akhirnya mengantar John Kay masuk ke lapas high risk atau lapas dengan pengawasan ketat. Jadi dia di situ cuman sendirian dong, nggak ada siapa-siapa. Terus dia teriak-teriak juga, gak ada yang peduli dan gak ada yang denger. Nah, disitulah perjalanan John Kay untuk menjadi taubat. Di situ dia menemukan pencerahan, dia langsung kayak ini sudah waktunya saya taubat. Dia menemukan arti kehidupan, akhirnya dia beneran taubat. Dia rajin banget baca Injil, terus dia suka yang jadi ceramah atau enggak kayak pendeta gitulah di lapasnya itu ya, kayak jadi pendeta gitu. Pokoknya bener-bener aku salut banget. Aku nonton di channel Kick Andy Show ya, itu aku salut banget gitu ya, kayak wah keren nih gitu kan. Terus dia juga cerita ke anak-anaknya kalau misalkan kalian tuh sekolahnya harus bener ya, jangan sampai kayak saya gitu. Dia bilang kayak gitu kan, dia pengen anak-anaknya sukses gitu kan, sekolahnya biar bener gitu kan. Mungkin John Kay ini dulunya menganggap kalau sekolah dia itu belum cukup gitu kan, jadi dia sangat memaksimalkan pendidikan anak-anaknya. Keren. Lalu hasil dari taubatnya dia ini, dia mendapatkan bebas bersyarat dari Menteri Hukum dan HAM, yaitu Pak Yasona. Dan akhirnya dia bebas bersyarat berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor Pastrip 15.2.PK.01.04.06 tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019. Akhirnya dia itu bebas bersyarat pada tanggal 26 Desember 2019.
akhirnya dia kembali ke keluarganya gitu, kayak menjalani kehidupannya seperti yang normal gitu kan. Cuman ada beberapa syarat yang masih harus dia patuhi sebagai jadi kalau misalkan bebas murninya dia itu pada tahun 2025 guys. Nah dia tuh walaupun bebas bersyarat, dia tetap harus wajib lapor ke polisi gitu kan. Habis gitu sudah ya berjalan, setelah dia bebas bersyarat, dia menjalankan kehidupan yang normal bersama keluarganya. Nah guys, jadi kalau misalkan bebas bersyarat ini adalah salah satu hak narapidana yang diatur pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan. Dan ada peraturan turunannya juga, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Nah sekarang udah diganti jadi Permenkumham nomor 18 tahun 1900. Kebalik lagi ke belakang. Bisa gimana? Permenkumham nomor 18 tahun 2019. Nah jadi di kita ini hak-hak walaupun narapidana, tapi hak-haknya ini sangat diperhatikan gitu kan. Apalagi kalau misalkan ada beberapa penilaian di lapas, dia sudah berubah, kelakuannya baik dan segala macam gitu ya, akhirnya bisa bebas bersyarat gitu, bebas sebelum waktunya. Lalu 6 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Juni 2020, terjadi penembakan dan bentrokan di Kosambi dan Green Lake City di Jakarta. Nah, pada akhirnya hari itu juga malamnya, polisi ini menangkap John Kay dan kawan-kawan atas penyerangan Nus Kay. Nus Kay ini adalah pamannya John Kay. Jadi disinyalir kenapa John Kay menyerang Nus Kay ini karena Nus Kay ini dia menjual tanah, lalu hasilnya itu tidak dibagi rata. Jadi John Kay ini kecewa, akhirnya dia menyerang Nus Kay. Nah setelah ditemukan beberapa bukti seperti 28 tombak, 24 senjata tajam, 2 katapel panah, 3 anak panah, 2 stik bisbol, dan 17 ponsel. Atas perbuatannya, John Kay dan 29 anak buahnya dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pokoknya tentang senjata api. Ini pakai bahasa Belanda, aku takut salah, jadi nanti aku cantumin aja di bawah ya. Dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 169 KUHP, pasal 170 KUHP, dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Nah, jadi nanti aku bakal jelasin sedikit ini yang terdapat pada pasal 351 KUHP. Ini dendanya ini tidak sebanding dengan nilai rupiah saat ini. Jadi KUHP ini dia ini warisan dari Belanda, ini tuh buatan Belanda. Jadi udah lama banget, dan dendanya juga masih pakai rupiahnya tuh masih yang dulu banget lah, zaman Belanda gitu kan ya. Kita lihat pasal 351 KUHP. Nah, di sini kan denda paling banyak 300 rupiah. Kan kalau dipikir-pikir, sekarang kan udah nggak zaman men, 300 rupiah beli permen aja cuma dapat 1 gitu kan. Nah, karena dari itu akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan piring dan jumlah dalam KUHP. Tepatnya ada dalam pasal 3. Nah itu isinya itu jadi yang tadi ini dendanya itu 300 rupiah, itu dikalikan 1000. Ya guys, itu catat ya, catat.
Nah, abis gitu terdengarlah pasti sampai telinganya Pak Yasona. Akhirnya kayak Pak Yasona kecewa banget karena kayak baru 6 bulan bebas bersyarat sudah melakukan kejadian lagi gitu kan. Akhirnya ya Pak Yasona juga menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum gitu kan. Kalau misalkan dia terbukti bersalah, ya dia bakal diancam mungkin bisa lebih berat gitu kan. Tapi aku berharap kepada penegak hukum agar memberikan hukuman dengan seadil-adilnya bagi John Kay, seadil-adilnya, seobjektif mungkin gitu ya, dan dengan mempertimbangkan segala hal gitu guys. Nah, ada sisi menarik yang benar-benar aku salut sama John Kay. Jadi di tempat kelahirannya ini, dia ini suka membantu warganya yang kesusahan guys. Jadi di sana tuh ada warga yang rumahnya tuh atapnya masih pakai jerami, terus dia bantu biar bisa jadi atap. Habis itu dia membangun gereja, terus dia jadi orang yang suka nyaranin dalam pembangunan gereja, terus dia suka ngegantiin lampu masjid. Ya ampun, jadi kayak aku percaya sih kalau misalkan orang yang terkesan jahat, di dalam hatinya, di dalam lubuk hatinya, aku yakin pasti ada sisi baiknya gitu. Dia kayak nggak 100% jahat, enggak gitu kan. Nah, aku jadi ingat teori yang diciptakan oleh salah satu kriminolog dari Italia, yaitu Lombroso. Beliau mengungkapkan beberapa teori kenapa orang menjadi jahat. Yang pertama, born criminal. Jadi di sini disebutkan bahwa orang menjadi jahat karena dia dari lahirnya udah jahat. Udah bakat dari lahir dia jahat, udah takdir dia jadi jahat gitu kan. Yang kedua, insane criminal. Jadi kenapa orang menjadi jahat? Karena dia ada sifat apa ya? Jadi dia mengidap idiot atau paranoid gitu. Yang ketiga, occasional criminal. Orang menjadi jahat karena kebiasaan yang terus-menerus di lingkungannya. Jadi mungkin kayak misalkan tadi John Kay, dia udah ngebunuh pada tahun 1992, itu pertama kali dia membunuh walaupun tidak niat gitu ya. Tapi itu bakal mempengaruhi dia ke depannya gitu kan. Jadi terus-menerus. Nah, yang keempat, criminal of passion. Dia ini menjadi jahat karena cinta, rasa hormat, dan marah. So, kalian yang udah mendengar beberapa teori dari Lombroso dan dikaitkan dengan John Kay, teori mana yang kalian pahami dan kalian anut gitu kan? Dan kalau misalkan ceritanya kurang lengkap, kalian bisa komen di sini biar aku baca. Dan menurut aku ini ceritanya emang kurang lengkap karena dari beberapa sumber aku sulit sekali gitu mencari mencari berita yang lengkap gitu guys. Jadi tolong bantu aku untuk mengungkap kasus John Kay ini secara lengkap. Dan pada akhirnya ini John Kay, kasus terakhirnya ini sekarang masih diproses dalam kepolisian. Kita berdoa saja semoga para penegak hukum bisa menjatuhkan hukumannya secara adil ya. Segitu aja storytelling kali ini dari aku. Maaf kalau misalkan masih banyak kekurangan. Kalau misalkan kalian suka bisa like, jangan lupa subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya aku terus semangat dan rajin bikin kontennya ke depannya. Oke? Thank you. Bye bye.